Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi relasi antar kelas di pemodelan perangkat lunak. Nah, ini peta konsepnya. Jadi yang akan dipelajari pada materi untuk relasi antar kelas ini ada beberapa poin, 4 poin. Pertama itu pemodelan sistem menggunakan perangkat lunak, kelas diagram, transformasi kelas diagram ke dalam model data logika, pembuatan kelas diagram menggunakan StarUML atau Draw.io atau Microsoft Visio. Oke, yang pertama itu kita perlu tahu dulu pemodelan sistem menggunakan perangkat lunak itu maksudnya apa. Mengacu dari katanya itu sendiri, model itu adalah sebuah representasi penyederhanaan dari sebuah realitas yang kompleks. Kalau pemodelan itu bentuk penyederhanaan dari elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Jadi bisa dibilang model atau pemodelan ini merupakan ringkasnya dari sebuah atau sesuatu hal yang sangat kompleks agar orang lain itu bisa mengerti dan lebih mudah memahami. Nah, dalam pemodelan sistem berorientasi objek, di sini kita menggunakan yang namanya UML atau kepanjangannya Unified Modeling Language, atau orang lain juga sering menyebutnya diagram UML. Diagram UML itu sendiri memiliki beberapa sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang use case. Sudut pandang ini menggambarkan sudut pandang dari pengguna terhadap sistem atau perilaku sistem. Jadi bisa dibilang apa saja sih yang bisa dilakukan oleh si pengguna terhadap sistem. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ambil contoh sistemnya itu Instagram. Nah, di Instagram kalau kita lihat dari sudut pandang use case ini, pengguna ini bisa login yang pertama, yang kedua bisa mengupload foto, story ataupun postnya, bisa meng-follow satu sama lain sesama user, bisa beriklan lebih jauhnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu dari sudut pandang use case. Jadi bagaimana cara pengguna itu berperilaku terhadap sistem. Yang kedua itu dari sudut pandang desain. Jadi dari sudut pandang desain ini berupa bentuknya nanti kelas diagram, objek diagram, dan state diagram. Jadi ini lebih mengarah ke bagaimana sistem itu didesain sehingga sesuai dengan pemodelan itu sendiri. Selanjutnya ada sudut pandang implementasi berupa collaboration diagram. Jadi maksudnya di sini kalau sudut pandang implementasi berupa collaboration diagram itu biasanya yang menunjukkan relasi-relasi antar diagram itu sendiri. Ada juga nanti istilahnya sequence diagram, ada juga komponen diagram. Jadi komponen dari diagram itu sendiri yang saling berelasi. Selanjutnya ada dari sudut pandang deployment. Jadi kalau dari sudut pandang deployment ini merupakan hubungan akhir antara software dengan hardware dari segi komunikasinya. Dan yang terakhir ada sudut pandang proses. Jadi sudut pandang proses ini berupa activity diagram atau alur kerja dari sistem itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat pemodelan dari sistem. Jadi yang pertama ada contohnya StarUML, ada juga Spark Enterprise Architect, Microsoft Visio, ArgoUML, dan Draw.io. Untuk ini semua adalah aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di komputer, umumnya seperti itu. Nah, untuk kalian misalkan nih adanya itu smartphone atau handphone, kalian bisa menggunakan Draw.io. Nanti untuk Draw.io ini bisa dibuka melalui browser seperti Google Chrome ataupun Safari. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sebenarnya realnya itu kayak gimana sih pemodelan perangkat lunak itu dan class diagram atau activity diagram itu. Jadi seperti ini. Kalau kalian biasa
melihat software seperti Microsoft Visio, kalian pasti akan menjumpai beberapa gambar-gambar seperti ini di Microsoft Visio. Nah, jadi ini merupakan pemodelan perangkat lunak yang menggambarkan suatu proses yang terjadi di sistem, baik dari sudut pandang user, sudut perilaku sistem itu sendiri, hubungannya dengan hardware, dan alur kerja dari sistem itu. Kita ambil contoh sederhana, misalkan kita anggap saja sistem ini adalah Instagram yang tadi. Jadi biasanya di kelas diagram itu ada istilahnya apa ya ini? Contoh CAD kurang lebih nanti softwarenya seperti ini kalau kalian install Microsoft Visio di laptop atau komputer kalian. Namun jika kalian ingin membuat atau belajar di handphone juga bisa. Nah, nanti kalian tinggal kunjungi website draw.io seperti ini. Nanti akan diarahkan ke app.diagrams.net. Nah, nanti kalian bisa pilih mau disimpan di mana proyek kalian, atau diputuskan nanti juga bisa. Nah, tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Jika kita ingin membuat baru, kita contohkan saja ya untuk kelas diagram. Nanti outputnya kurang lebih akan seperti ini.